orang percaya yang masih melakukan kejahatan, ini harus diserahkan. Tetapi ada orang percaya yang tidak melakukan kejahatan. Nggak Nah, ada ayatnya, Pak. jadi Nggak ada dari seperti itu, Pak. di sini Pak, ada Baik, baca kejahatan yang silakan. dilakukan, Pak. Di dalam 1 Korintus 5 ayat. Dalam 1 Korintus 5 ini berbicara tentang dosa di dalam jemaat. Jadi di sini ada beberapa jemaat, tetapi tidak semua itu yang melakukan percabulan. Jadi hanya beberapa orang yang melakukan percabulan. Nah, orang itu misalnya ada 10, mungkin cuma 1. Nah, yang 1 itu berlakulah ayat 5 ini. Tapi yang ke-9 ini tidak perlu ayat ini, Pak. Nggak ada pernyataan seperti itu, Pak. Tidak ada. Pak, di Yang sini, jelas. Pak. Oh, baik. Saya ikuti aja. Saya ikuti kesimpulan Enggak, Bapak. Saya ini ikuti aja, nggak apa-apa. Kita urain Berarti dulu. orang-orang Kristen yang melakukan yang namanya pencabulan atau kejahatan apapun juga, supaya dia selamat, harus diserahkan kepada tubuhnya, kepada siapa? Kepada Tuhan, terus kepada iblis. Berarti kan Artinya ini mereka bisa selamat, Pak, ya? Kalau bisa misalkan selamat, diserahkan bisa kepada selamat. iblis. Ya, Berarti selamat konsep dari iblis. keselamatan di dalam kekristenan, orang Kristen yang melakukan kejahatan supaya selamat harus diserahkan kepada iblis. Iblis berjasa tidak menurut Bapak? Pahlawan atau tidak dalam Ya, hal ini? menurut Bapak, karena ya kalau memang Tuhan Bukan, jangan menurut saya, menurut Bapak. Menurut Bapak, orang yang menyelamatkan, makhluk yang menyelamatkan yang bernama iblis ini, dia ini pahlawan atau bukan? pahlawan dalam kejahatan, dalam Tapi dia pembinasaan. di mana dikatakan pahlawan dalam kejahatan? Ada memang seperti itu, istilah seperti itu, Pak. Ya memang Yang dia namanya sebagai pahlawan, Bapak. Bapak ini gimana ini? Ya, Bapak ini gimana? Jadi orang Kristen yang melakukan pencabulan atau kejahatan apapun juga, dia tetap akan diselamatkan, harus diserahkan kepada iblis. Betul, Pak? Ya, Seperti itu ya? betul. Jasa betul. iblis. Berarti jasa iblis ya, bukan jasa Tuhan. Andaikan tidak diserahkan kepada iblis, tentu rohnya tidak akan selamat. Betul, Pak? Jangan dikatakan 100% jasanya iblis. Cuma segelintir kok mau dikatakan sebagai pahlawan. Nggak ada istilah segelintir, Pak. Itu. Baik, saya Begini, ikuti Pak. aja, nggak apa-apa. Walaupun segelintir, Pak, tetap pahlawan atau bukan dia, Pak? Soalnya kan dia menyelamatkan. Iya, berperang. Pahlawan atau bukan? Bisa campur Ya. tangan. Walaupun segelintir, tetap tergelincir. Betul, Pak. Iyalah. Pahlawan atau bukan, Pak? Anggaplah kata Bapak tadi, saya ikuti aja permainan Bapak. 10 orang. Anggap ada 1 orang yang menyelamatkan orang Kristen. Harus diserahkan kepada iblis. Iblis pahlawan atau bukan, Pak? Iya, pahlawan. Kenapa? Selesai sudah ya. Ternyata konsep keselamatan di dalam kekristenan, walaupun dia melakukan apapun juga, entah itu pencabulan, pemerkodokan, pemerkosaan, atau apapun juga, ternyata supaya selamat itu mereka jasa iblis lah di sini yang menyelamatkan, bukan atas jasa Tuhan. Betul, Pak, ya? Karena iblis ikut terlibat, Tuhan join corporation dengan iblis. Betul, Pak? Seperti itu. Amin. Kita beri persembahan untuk gurunda dewa. Amin. Baik. Selesai sudah ya. Alhamdulillah, kesimpulannya silakan Ikhwan Pilah yang di bawah yang menilai itu semua. Ternyata iblis ikut peran serta dalam hal ini. Konsep yang namanya dosa waris itu biang keroknya itu adalah iblis. Konsep penyaliban, penyelamatan di dalam kekristenan, biang keroknya itu adalah iblis. Dan untuk menyelamatkan orang-orang Kristen di hari Tuhan, itu pun atas jasa iblis. Iblislah di sini yang berperan serta untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Oh, gitu, salah, Pak, ya, Pak. kesimpulannya. Ini tidak semuanya, Pak. Jadi masa cuma misalnya ada 10 kan. Kemudian cuma salah 1. Kemudian 1 ini diangkat, yang 9-nya dilupakan. Nah, ini salah, Pak. Baik, yang satu orang ini atas jasa iblis juga kan? Betul, Ya, Pak. Berarti tapi iblis tidak pahlawan semua atau orang bukan? Tapi jangan Iya, bilang nggak semua apa-apa, orang saya ikuti. Kristen, gitu dong. Menurut Bapak, yang 1 orang itu orang Kristen atau bukan? Orang Kristen. Orang Kristen. Atas jasa siapa dia diselamatkan, Pak? Itu Rohnya diselamatkan. Tuhan memakai iblis, gitu aja. Nah, atas kalimatnya. jasa iblis. Kalau misalkan orang Kristen ini,
tubuhnya tidak diserahkan kepada iblis, rohnya bisa selamat atau tidak? Bukan semua orang Kristen, sebagian aja. Cuma dibilang semua orang Kristen ini Kalau orang satu Islam orang aja. Kristen, ya udah sebagian, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, saya ikuti. Kalau sebagian orang Kristen ini pada hari Tuhan tidak diserahkan tubuhnya kepada iblis, dia bisa selamat atau tidak rohnya? Ya jelas tidak lah, karena ayat ini menyatakan Nah, berarti tubuhnya harus diserahkan. harus diserahkan kepada iblis. Iblis berjasa tidak? Ya berjasa lah. Iblis pahlawan tidak? Pahlawan kepada orang yang melakukan percabulan tapi masih bisa diselamatkan. Itu. Ternyata pahlawan mereka untuk di hari Tuhan itu adalah iblis. Silakan oten-oten yang mau melakukan pemerkodokan, pemerkosaan, pembegalan, atau dosa apapun juga, karena antum-antum semua akan diselamatkan oleh jasa iblis, bukan Tuhan. Di sini Lanjut, Pak Al-Hidayah. Di sini adalah percabulan, bukan kejahatan yang lain ya. Oh baik, percabulan. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, saya ikuti aja. Silakan orang Kristen yang melakukan percabulan, insya Allah akan diselamatkan di hari Tuhan. Tetapi tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Gitu Pak ya? Amin. Tepuk tangan berikan kolektor untuk Guru Mahadeva. Siap. Tapi saya mau izin dulu ya, saya sudah selesai ya. Host, saya izin dulu ya, karena saya ada tugas. Ini sudah ditelepon dari tadi. Oke ya. Loh, mau kemana? Assalamualaikum. Mau kemana? Memberkati. Enggak, saya Alaika ya ahlina. Saya ada aktivitas. Siap. Silakan. Ya, Pak Jordan. Ya. Baik. Mana ini? Lanjut. Tanggal. Mau dilanjut apa? Udah dadat nih. Coba ai dulu, ai dulu. Ai, coba kau cakap dulu ai. Tanggapan tadi, keputusan tadi. Marah-marah lagi nanti. Saya adalah pemanduan. Kalau begitu Bang Farid lah, Bang Farid. Guru perbandingan Tuhan. Jadi masa dan tempat ini kita serahkan kepada Farid untuk memberi edukasi pencerahan terkait dengan perbandingan Tuhan. Karena ini beliau yang mumpuni dengan ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Al semuanya. Saudaraku, saya akan membahas tentang karena siapakah penyaliban itu yang tadi berusaha dibahas oleh saudara kita Bang Dewa. Ya oke, saya akan menjelaskan. Sejak awal iblis itu ingin mencelakai yang namanya Yesus dengan melalui pencobaan, ya. Nah, seperti apa ketika Yesus digiring oleh iblis hingga ke bubungan atau di puncak dengan tujuan iblis untuk mencobai Yesus. Di mana itu dikatakan? Di Matius 4 nomor 3. Apa di situ narasinya? Lalu datanglah iblis si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, maka perintahkanlah supaya batu-batu itu bisa menjadi roti. Kemudian Matius 4:6, lagi-lagi iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, atau Allah akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka malaikat Allah itu akan menantang engkau di atas tangannya, artinya akan menyelamatkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis itu, jadi maksudnya begini, dari beberapa ayat tersebut dalam penjelasan bahwasanya iblis berusaha untuk mencobai Yesus, sebab iblis tahu bahwasanya Yesus adalah utusan atau Rasul Allah yang membawa ajaran Allah. Iblis tahu itu, makanya iblis berani mencobai.
Yesus. Ketika iblis tahu Yesus adalah utusan atau roh Allah dan pembawa ajaran Allah, maka dengan demikian rupanya iblis ingin menyanyi, ingin membuat persaingan dengan Allah, sehingga iblis juga ingin menjadi sesembahan ilahi Rabbi. Buktinya Yesus disuruh menyembah kepada iblis, ya kan? Nah, seperti apa yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus dengan janji-janji manisnya itu? Itu tertulis di dalam Lukas 4 nomor 5 sampai nomor 7. Dalam sekejap iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan iblis menunjukkan kepada Yesus satu kebanggaan dunia, ya kan? Kerjaan dunia lah. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan segala kekuasaan dan kemuliaan dari tiap kerjaan itu kepadamu. Karena semuanya sudah diberikan kepadaku. Maka aku bisa memberikannya kepadamu, kepada siapa saja yang aku mau. Jadi kalau kamu sujud menyembahku sekarang," kata iblis, "maka semua itu akan menjadi milikmu, Yesus." Nah, jadi Yesus pun berkata, menjawab apa yang dikatakan oleh iblis. Dalam Lukas 4 nomor 8, apa jawaban Yesus kepada iblis? "Hai iblis, ada tertulis, engkau itu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, itu jawaban Yesus kepada iblis. Tapi rupanya iblis tidak mampu mencobai Yesus, namun iblis tidak berhenti sampai di situ saja. Dan pada akhirnya Yesus berhasil disalibkan, ya, oleh tentara Romawi karena pengaruh setan iblis yang mencobai Yudas. Nah, ini karena Yudas nih. Karena ketika iblis tidak berhasil mencobai Yesus, maka